Shalom dan selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita akan membaca firman Tuhan. Karena kita semua selalu rindu agar hidup kita senantiasa berkenan di hadapan Tuhan dan kita juga mau menjadi pelaku firman-Nya. Firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari kitab Nabi Yoel, pasal 2 ayat 12 sampai 13. Saya akan bacakan untuk saudara. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hati, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata-kata dalam ayat ini adalah ucapan Nabi Yoel sebagai seruan pertobatan kepada umat Israel. Setelah Nabi Yoel menyampaikan keadaan pada hari Tuhan kepada bangsa Israel, itu kita bisa kalau kita baca dari pasal pertama ayat 1 sampai pasal 2 ayat 11. Nabi Yoel menyampaikan tentang apa yang akan terjadi pada saat itu dan kapan hari itu akan datang. Serta tentang nasib manusia dan seluruh bumi jika waktu itu datang. Untuk itu, Nabi Yoel menyampaikan apa yang diminta Tuhan dari umatnya, yaitu agar umat berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Bagaimana cara umat Tuhan melakukannya? Disebutkan beberapa hal. Dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Alasan Nabi Yoel menyerukan umat kembali kepada Tuhan karena Tuhan itu pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tuhan yang pengasih dan penyayang pasti menerima kekasih hatinya jika berbalik. Tuhan pasti panjang sabar untuk mendengarkan doa dan ratap tangis umatnya. Tuhan yang penuh kasih setia juga akan menerima umatnya yang rela kembali kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ajakan Nabi Yoel ini adalah sebuah tantangan bagi umat Israel. Apakah umat Israel rela dan mau berbalik kepada Tuhan? Jika umat mau, maka umat harus melakukannya dengan sepenuh hati dan bukan setengah hati. Beberapa cara untuk berbalik atau bertobat dikatakan tadi, pertama dengan berpuasa. Berpuasa adalah salah satu cara untuk membuktikan kesungguhan bertobat. Dengan menangis dan mengadu adalah tanda rasa pedih, sakit, dan penyesalan akibat dosa. Selain itu, Tuhan juga mengharapkan umat bukan sekedar berbalik dan mengoyakkan pakaiannya, tetapi juga mengoyakkan hatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi umat Israel, mengoyakkan pakaian merupakan tanda berkabung, tanda duka cita, dan penyesalan atas kesalahan mereka. Mengoyakkan pakaian menyiratkan pengakuan dosa. Namun Tuhan melihat bahwa mengoyakkan pakaian ini pada akhirnya hanya menjadi kebiasaan belaka. Bahkan sekedar ajang pamer kesalehan tanpa perubahan. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Penyesalan umat yang dalam harus mengoyakkan hati dan bukan sekedar pakaiannya. Sebab yang Tuhan kehendaki adalah jiwa yang hancur oleh penyesalan dan pertobatan. Sebab hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Mazmur 51 ayat 19 bagian B. Saul adalah contohnya. Saul adalah orang yang mengoyakkan pakaiannya, namun tidak dengan hatinya.
Dan untuk itu untuk itu ia harus membayar ketidaksungguhannya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menolak Saul sebagai raja Israel. 1 Samuel 15. Dan dalam pengejarannya juga dengan Daud, Saul telah mempermainkan Tuhan dengan penyesalan yang main-main. 1 Samuel 24. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika seseorang mengajak kita berbalik kepada Tuhan, maka kita wajib mendengarkan ajakan itu dengan sungguh-sungguh. Jangan menganggap itu sebagai angin lalu. Bisa jadi mereka adalah utusan Tuhan untuk menegur kita. Tuhan peduli dan ingin agar kita berbalik kembali kepadanya. Tuhan sungguh-sungguh mengasihi saudara-saudara dan saya, dan tidak ingin kehilangan saudara-saudara dan saya. Tuhan meminta saudara dan saya bukan hanya berpuasa, menangis, mengadu, tapi juga mengoyakkan hati kita, bukan pakaian kita. Itu artinya Tuhan meminta kita untuk sungguh-sungguh berbalik kepadanya. Jika saudara menyesal atas satu dosa, biarlah penyesalan itu membawa pada pertobatan dan perubahan hidup. Apapun penyesalan saudara, misalnya dosa judi, dosa mabuk, dosa zina, dosa memaki, dosa menipu, dosa angkuh, dan lainnya. Koyakkan hati kita. Tinggalkan hidup yang lama dan jalani hidup yang baru dalam pertobatan. Hidup baru di dalam Kristus. Seperti Paulus mengatakan 1 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus Yesus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, hidup baru ini dapat kita jalani bersama dengan kekuatan Roh Allah yang pasti memampukan saudara dan saya. Sebab jika saudara tidak bertobat, tidak mengoyakkan hati, kita akan menanggung akibatnya, yaitu Tuhan akan undur daripada kita dan menjadi lawan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memohon kepada Tuhan Yesus untuk memberi kita selalu kepekaan dengan mendengarkan ajakan pertobatan dari siapa saja yang diutusnya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin.